Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II menetapkan secara resmi perayaan hari ini, yaitu setiap hari Minggu setelah Paskah atau hari Minggu setelah Oktav Paskah. Penetapan ini berdasarkan wahyu pribadi Yesus kepada Santa Faustina di Polandia pada tahun 1931. Minggu Kerahiman Ilahi ini hendak memperlihatkan belas kasih Allah yang tak terbatas, khususnya bagi orang berdosa. Kasih dan pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa manusia. Kerahiman Allah yang keluar dari hatinya ibaratnya seperti tempat pengungsian bagi jiwa-jiwa. Selain itu, Yesus juga pernah menjanjikan pengampunan total atau indulgensi penuh atas dosa dan hukuman bagi mereka yang mengaku dosa dan menerima komuni kudus pada hari Minggu Kerahiman ini. Karena itu, di hari Minggu Kerahiman ini, umat Katolik diajak untuk menghayati dan menghidupi prinsip ABC Kerahiman Ilahi, yaitu A, ask atau memohon belas kasih Allah. B, be merciful atau berbelas kasih kepada sesama. Dan C, completely trust atau percaya penuh kepada kerahiman Allah. Menariknya, ketiga bacaan hari ini juga berbicara tentang ABC Kerahiman Ilahi ini. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus menulis, berkat rahmatnya yang besar kita telah dilahirkan kembali untuk kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan oleh hidup yang penuh harapan. Dalam hubungan dengan hidup yang penuh harapan inilah, maka sebagai umat Kristiani kita harusnya selalu memohon belas kasih Allah untuk diri dan hidup kita. Di dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan situasi kehidupan beriman dari jemaat perdana. Mereka senantiasa berkumpul untuk ekaristi bersama dan juga mereka senantiasa berbagi satu dengan yang lain. Di dalam bacaan pertama, Santo Lukas menulis dengan sangat indah, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu artinya mereka senantiasa berbelas kasih satu dengan yang lain, sehingga yang berkelimpahan tidak benar-benar menjadi kaya, tetapi yang berkekurangan juga tidak benar-benar menjadi miskin. Selain itu, di dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada Thomas dan para murid yang lain, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan sabda ini, Yesus hendak menekankan bahwa kita harusnya menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan sendiri. Apapun keadaan diri kita, kita harus benar-benar percaya dan menggantungkan harapan kita sepenuhnya pada penyelenggaraan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus mengajak kita semua untuk hidup dalam pengharapan Allah. Dalam konteks Minggu Kerahiman Ilahi, sebagai orang Katolik atau sebagai umat Katolik, kita harus senantiasa meminta belas kasih Allah untuk hidup dalam diri kita. Kita hanya bisa sampai pada titik ini jika kita senantiasa percaya bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kerahiman. Sampai di sini, saya suka mengatakan bahwa terkadang kita mengira bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang suka menghakimi, terutama ketika kita berbuat jahat atau ketika kita jatuh dalam dosa. Padahal sebaliknya,
Allah yang kita imani tidak pernah menghakimi kita, karena Allah itu penuh belas kasih. Allah bahkan mungkin tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita. Karena itu, hiduplah selalu di dalam pengharapan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang senantiasa berbelas kasih. Allah tidak pernah menghakimi kita. Allah yang kita imani itu memiliki cinta yang tidak bertepi untuk kita manusia. Kedua, di dalam bacaan pertama, jemaat perdana memperlihatkan cara hidup yang indah, yaitu mereka senantiasa memperlihatkan belas kasih Allah satu dengan yang lain, sampai-sampai segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Dalam konteks Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita semua diajak untuk sama seperti jemaat perdana, di mana selalu berbelas kasih atau senantiasa berbelas kasih kepada sesama kita. Terkadang yang membuat seorang pendosa tidak mau bertobat justru karena penghakiman itu datang dari sesama manusia, dari kita semua yang nyata di dalam gosip, dalam penilaian kepada orang lain, menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Justru karena penilaian dan penghakiman kita manusialah, maka orang-orang berdosa mengira bahwa Allah itu menghakimi mereka. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu mewujudkan belas kasih Allah kepada mereka, kepada sesama kita, maka saat itulah banyak orang akan semakin menyadari bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh belas kasih, yang cintanya tidak bertepi. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta agar kita percaya kepadanya walaupun kita tidak melihat. Dalam konteks Minggu Kerahiman Ilahi ini, marilah kita menaruh sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan yang penuh belas kasih ini. Sebab terkadang yang menghakimi kita bukan orang lain, bukan juga Tuhan, tetapi yang menghakimi kita ialah ego kita sendiri. Tetapi jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang berbelas kasih, maka kita pun akan hidup dalam damai. Karena kita percaya bahwa dalam keadaan apapun hidup kita, cinta dan belas kasih Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua.